Oke, jadi yang aku belajar selama 2 bulan sesuai dengan target kali yaitu untuk membantu Krenova. Jadi kita tadi ada di bulan pertama, langsung aja di bulan pertama kita membahas secara umum tentang technopreneurship-nya. Jadi kita pengen ide dari Krenova itu berupa yang memiliki nilai bisnis yang profitable gitu. PMC-nya, kemudian kita di situ udah termasuk targetnya. eh, Kita fokus di situ karena yang setauku em, untuk Renova mungkin nanti juga teman-teman bisa tanya juga ke Mbak Bunga di sini yang pernah juara Renova. Em, jadi untuk produknya itu kalau bisa yang ada manfaatnya yang udah bisa berjalan, kemudian jelas targetnya ke mana, implementasinya ke mana gitu. Nah, makanya targetnya nanti kita pengen belajar mengenai bagaimana merancang suatu produknya itu memiliki nilai bisnis yang profitable. Nah, untuk merancang suatu bisnis di situ ada yang namanya bisnis model canvas nih itu. Nanti sesuai dengan target marketnya, financial plan-nya, yang lainnya. Gitu. Oke. Kemudian di bulan kedua, di bulan kedua mungkin sepertinya juga bulan ketiga, kita targetnya mengimplementasikan dari produk itu, dari itu ide bisnis itu eh, Renova itu eh, eh, em, berupa produk yang bisa langsung di itu secara kita pelajari selama kurang lebih 2 sampai 3 bulan sambil kita membuat suatu produk em, produk Renova itu gitu teman-teman gitu itu dulu Bung. Ini nanti dalam bentuk PowerPoint-nya ya, nanti barangkali dibutuhkan akan lebih rinci lagi dalam bentuk em, semacam file gitu, macam file doc gitu yang udah em, ter, ter, terinci. Misalkan minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga pembelajarannya apa, targetnya apa. 1 bulan itu nanti per minggunya itu targetnya apa. Cuman secara garis besar untuk target umum, goals umumnya, yaitu 1 bulan ini, bulan pertama itu bisa menghasilkan bisnis model, bisnis modelnya, kemudian udah secara positioning, udah secara jelas targetnya kita akan ke siapa gitu. Kemudian yang bulan kedua secara umum target atau goalsnya kita adalah suatu desain UI UX dan juga aplikasi website gitu. Di sini nggak pakai mobile lagi, misalnya aplikasi website atau mungkin ada yang mobile, cuman targetnya yang utama adalah website gitu. Nah, gitu nanti ada rinciannya lagi nanti untuk minggu pertama, minggu kedua tentang UI UX kita belajar apa aja yang lebih urgent. Kalau misalkan dari awal dari nol sampai expert dalam waktu 1 bulan itu nggak bisa nggak ya ya akan akan sulit lah gitu. Jadi nanti kemungkinan yang akan dipelajari fundamentalnya dan poin-poin yang urgensinya apa saja gitu. Begitu juga dengan website juga ketika untuk belajar membuat 1 bulan 2 bulan itu akan akan kurang. Tapi ketika kita belajarnya fundamentalnya dan topik-topik atau bagian yang urgent itu insya Allah akan bisa. Begitu Bung Eko. Saya kembalikan lagi ke Bung Eko. Silakan Bung. Oke.
Terima kasih, Bu Masem. Jadi nanti bulan pertama mungkin lebih ke kita akan eh, di ini kan berarti terakhir pendaftaran kan Mei ya. Nah, itu ada paling enggak 2 sampai 3 minggu kita akan fokus di perancangan ya. Perancangan itu melalui BMC. Nah, setelah itu nanti baru masuk ke eh, pengimplementasian di desain UX mungkin. Setelah didesain baru nanti tahap pembuatan prototipe gitu sih. Jadi mungkin nanti juga teman-teman bisa mulai dipersiapkan kan dari teman-teman, oh, dari Mas Suri, Mbak Akmal, Mas Adinar ini oh, punya laptop semua kan ya. Nah, nanti kayak software-softwarenya mulai disiapkan nanti Bunga Siam juga atau dari Mbak Bunga juga share nanti ke depan pakainya apa aja gitu software-softwarenya. Jadi nanti bisa dipersiapkan. Terus sih ada pertanyaan ini dari Mbak Akmal, Mas Suri, Mbak Adinar sebelum kita lanjut ke sharing session berikutnya. Kalau dari aku cukup sih Mas, tapi barangkali dari Akmal atau dari Dinar, Oke, dari Akmal atau silahkan. Dinar ada pertanyaan? Nggak ada, Mas. Oke, siap. Oke, lanjut. Selanjutnya mungkin langsung ke sharing session bersama Mbak Bunga, mulai dari cerita-cerita tentang pengalaman mengikuti apa Renova dan beberapa proyek-proyeknya. Salah satunya kalau Bunga ini proyek pernah proyekan di BNI sebagai desainer UX BNI, sama juga menjadi apa desain UX si Hanggawana dan lain-lain. Ini monggo Mbak Bunga. Assalamualaikum Mbak Bunga. Bisa apa? Harus suaranya. Oke. Halo, siang teman-teman. Ya, on cam, Bunga on cam nih ya. Ipin pada kenal. Nggak bisa on cam. Ya, bisa on cam. Oke, monggo Mbak Bunga bisa apa saling sapa dulu, kenalan-kenalan gitu. Monggo disapa dulu. Bentar. Aku mau share screen sedikit deh ya. Bentar. Oh ya, boleh. Silakan. Oke, udah kelihatan ya? Udah kelihatan belum ya? Sudah, Share sudah. screen dulu. Ya. Baik, siang teman-teman. Sebelumnya, terima kasih banget udah kasih kesempatan buat kita sharing session tentang Renova sama gimana caranya ngebangun sebuah ide gagasan. Sebelumnya maaf ya kalau agak noisy. Oke. Kenalin, nama aku Bunga Letumina. Aku di IT Telkom bareng Kak Eko juga. Terus di sini posisiku sebagai UI UX designer. Dan beberapa aku menempati posisi di BNI dan juga di SAI sebagai desainer dan juga sebagai website developer. Nah, ini mau sharing apa ya? Aku juga bingung. Mungkin aku mau ngasih tahu, oh ya kebetulan juga tahun 2020 kemarin, aku sama teman aku, kita bertim, berhasil masuk ke juara 1 Renova. Nah, di Renova kemarin itu, aku sama temanku ngebuat, nah ini, aplikasi mobile, namanya literasi digital. Jadi di Renova kemarin ini bukan cuma prototipe, tapi udah dalam bentuk produk asli, udah kita masukkan juga ke Google Play Store. Nah, yang mau aku kasih tahu ke teman-teman tuh,
mungkin sedikit tips aja karena aku juga kemarin dapet dapet tips dari orang-orang yang udah sering menang di Kenova, beberapa teman aku. Untuk tipsnya itu gini, sebelum kita buat ide nih, kita tuh kita kan misal mau ikut lomba, kita butuh butuh sebuah ide, butuh sebuah gagasan. Kita ada beberapa flow-nya nih, kita harus ikutin flow ini. Kenapa harus ikutin flow ini? Karena ya biar terarah. Biar kita tuh nggak ada misinformasi apapun nanti di lomba. Yang pertama buat nampilin atau buat menciptakan sebuah ide itu kita harus empathize. Tahap empathize itu kayak kita observasi nih, kira-kira di lingkungan kita cari lingkungan terdekat kita. Di lingkungan kita ini orang-orang lagi butuh apa sih? Orang-orang membutuhkan sebuah gagasan apa atau sebuah platform apa yang dibutuhkan sama mereka. Misal kalian anak SMA nih, kalau diambil dari kasusku yang kemarin, literasi, posisinya kan aku sebagai anak SMA yang lihat teman-teman ini kurang suka, kurang tertarik di bidang literasi. Mereka itu paling males buat ngebaca karena boring, karena tampilannya monoton. Padahal literasi itu penting. Dari literasi kita bisa dapat banyak ilmu. Karena dari itu, aku sama teman aku nih mikir, nih kita mau jadi bangsa yang maju gimana kalau misalnya literasi aja mereka nggak minat berliterasi. Akhirnya terbentuklah sebuah ide, oh kayaknya kita harus ngerombak nih konsep literasi. Literasi yang dulunya konvensional, kita ubah ke digital. Literasi yang dulunya cuma tulisan, kita ubah dalam bentuk VR, teknologi VR, virtual reality, yang mungkin pas kemarin tuh lagi marak-maraknya. Jadi kita ambil, terus dari pemikiran itu kita observasi lagi, kita lakukan survei. Itu kan baru kayak kita ngerasa orang-orang pada malas literasi. Tapi belum melakukan observasinya nih, kita belum melakukan secara data. Akhirnya setelah tahap opini itu selesai, kita ke tahap data. Tahap data itu kita kayak nge-survey nih teman-teman tuh kenapa sih pada malas literasi? Teman-teman pada sukanya apa sih? Kita buat G-form survey, terus kita juga ada ngelakuin survei lewat story IG, di IG story. Nah, kalian punya banyak media sosial, itu bisa digunain buat hal-hal yang bermanfaat. Contohnya kayak tadi, ngelakuin survei pakai media sosial. Nah, tahap yang kedua nih, ada ide. Ini tuh kita udah dapat ide gagasannya kan, kita udah punya nih, oh kayaknya kita harus ngebuat aplikasi literasi yang berbasis digital, terus yang menarik buat mereka, buat pengguna. Setelah itu kita brainstorming. Teman-teman mungkin paham brainstorming, jadi kita kayak ngegambarin di aplikasi itu fiturnya apa aja, terus di aplikasi itu mau kita tambahin apa, terus sasaran penggunanya yang tadi dijelasin sama Kak Azam, target pasarnya tuh siapa. Nah, setelah itu selesai, kita baru ke testing. Nah, sebelum di testing itu, kita kan pasti ngebuat desainnya dulu, terus kita nge-develop dulu, baru kita lakuin testing. Terus, kecepatan nggak ya, teman-teman? Sorry ya, kalau kecepatan terus agak berisik. Udah, ada apa, Bunga? Oke, Bunga. Oke. Em, sebelum lanjut, aku boleh tanya dulu nggak tentang Renova nih? Ya, Gini, ini kan nanti kan tentang pembuatannya secara teknisnya ada tentang advertise dan gitu ya. Sebelum ke situ, awalnya gimana sih? Kenapa Bunga itu bisa ikutan Renova gitu? Awalnya gimana? oh, ya. Kalau awalnya nggak tahu ya, tiba-tiba ke Nah, kelas 12. Dari sebenarnya tuh itu ikut dari kelas 11, cuman karena COVID ya, jadi diundur sampai kelas 12. Dan situ niatnya tuh udah nggak niat, udahan gitu. Terus akhirnya minat ikut lagi gara-gara kelas 12 tuh kan
banyak liburnya. Maksudnya kita ujian tuh di awal, terus di akhir tuh udah mulai libur lah. Jadi di situ agak bosan aja, terus ikutin aja lomba. Kalian kebetulan, jadi teman-teman kalau mau kuliah, jadi di kuliah tuh ada beasiswa, banyak banget beasiswa. Itu bisa diambil dengan syarat tuh kita punya sertifikat kompetisi. Nah, itu juga salah satu motivasi aku buat ikut Krenova. Buat dapetin sertifikat itu, juara satu itu, gue didaftarin beasiswa. Oke. Jadi itu ya diajak temen atau bagaimana? Enggak. eh Kalau enggak sih, sebenarnya sama-sama mau. Kan kita satu tim itu aku sama temanku 2 orang ya. Hmm. Dia mau ikut Krenova dan aku juga, dan kebetulan gagasannya sama, Hmm. jadi digabungin. Nah, waktu awal ikut Krenova itu Bunga udah punya skill yang kayak gini nggak? Kayak yang udah ini kan udah keren banget kan, skill UI UX gitu-gitu. Tentu belum. Di situ aku masih itu kan MIPA ya jurusannya. Aku masih cuman develop Android aja. Dan itu juga masih setengah-setengah. Kalau desain belum. Aku masih ngandelin kemampuan jurnalis aku aja, skill writing aku aja. Ya, ya. Di proposalnya. Berarti artinya bisa ya, maksudnya kalau teman-teman punya ide tapi idenya udah bagus nih, cuman kebatas mentok sama skill, tapi aku nggak bisa di skill yang ini, berarti masih bisa ya Ya, Bunga ya. masih bisa banget guys. Jadi Krenova kan kreativitas, nggak harus dalam bentuk mobile ataupun website. Kalian punya inovasi apa yang bermanfaat buat masyarakat, itu bisa diikutin aja. Nggak harus dalam bentuk platform. Terus eh tipsnya lagi tuh kan tahap awalnya tuh kan administrasi ya. Kalian bagus-bagusin di proposal. Kalian dibaku-bakuin di karya tulis ilmiahnya itu. Terus eh setahu tuh yang harus bentuk jadi, nggak boleh prototipe collab aja. Tapi misal kalian masih belum bisa ngedevelop langsung nih aplikasi atau website, nggak apa-apa. Kalian gambarin aja idenya, kalian buat ide itu sebagus mungkin tapi masuk akal. Terus ide yang kalian buat itu harus sasarannya ini ya, kalian harus mencapai sasaran buat orang-orang minoritas, buat minoritas. Minoritas itu apa aja? Siapa aja? Jadi minoritas itu tunanetra, perempuan, anak-anak. Ini disabilitas. Jadi kemarin aku menang. Padahal banyak nih aplikasi yang serupa, karena aku ngangkat teknologi AI, artificial intelligence, buat pengguna tunanetra, pengguna disabilitas. Oke. Padahal kan pengguna disabilitas ini jarang banget ya. Sebenarnya jarang banget diperhatiin. Nah, aku ngangkat tema itu buat pengguna tunanetra. So, teman-teman bisa dijadiin keunikan. Ya, itu. Oke, nangkap nih. Nah, itu teman-teman buat catatan ya, teman-teman semua di sini yang ikut Krenova. Salah satu keunikannya itu bisa bisa merangkul orang-orang yang punya kebutuhan khusus, dan misalnya itu bisa jadikan bahan kalian itu coba. Itu nanti teman catat gabung ya. Oke. Tips lagi sih, jadi di sini bukan cuman bagus-bagus, kita juga bikin ide itu masuk akal. Satu sama dua kemarin kebetulan kan dapat undangan di Krenova. Aku nanyainnya tuh profit. Ide kalian ini berprofit nggak sih? Ide kalian ini pendapatannya dari mana aja? Kalau kalian bikin aplikasi terus kalian bilang pendapat orang job desk-nya apa aja? Kayak Mbak Bunga job desk-nya apa, terus temennya apa? ya buat job desk
eh, job desk-nya itu pas kemarin sebenarnya tuh kita ngerjain bareng-bareng, develop-nya juga bareng-bareng. Hmm, Kita pakai GitHub, kita ngerjain bareng-bareng. Terus di proposal juga di proposal bagian bab 1, bab 2 itu aku, terus selanjutnya teman aku. berarti Nah, tapi ya gimana? Lanjut. bagian kerja gitu kurang efektif karena kita tuh harus jobnya masing-masing biar kita fokus. Pengalaman aku itu kan pengalaman pertama ngebagi sama tim, jadi masih kampus kemarin buat lomba kemarin kebetulan juga bertim dan ada PM itu project manager. Jadi dalam suatu tim harus ada yang leader. Jangan semua orang mau leader karena itu bakal kacau. Jadi semua orang harus ada satu orang yang memimpin itu. Memimpin dalam arti apa? Maksudnya ngarahin, terus ngingetin sama kayak nyatuin pendapat. Oke. Ini tuh nanti teman-teman yang mungkin udah punya tim, misalkan Akmal sama Yuri atau siapa itu udah punya tim nih. Kemudian nanti ngebagi tugasnya, kemudian acara jalan barengnya. Kita ada kawan lain mungkin juga dari Bunga ini ada dalam dunia kerja atau dalam ketika ngedevelop merancang sesuatu itu ada framework atau kerangka kerja yang namanya salah satunya ada agile. Agile-nya itu dalam bentuk Scrum misalkan. Scrum nanti dalam pembelajarannya nanti kita juga ajarkan bagaimana metode Scrum. Metode Scrum itu ketika kita kerja bareng tim itu bisa jelas pembagiannya. Kemudian nanti ada perubahannya itu nggak saling menumpuk, kemudian nggak ada saling menyalahkan misalnya gitu atau apa begitu. Nanti itu salah satu pembelajaran kita nanti itu dengan metode Scrum itu atau mungkin nanti metode kerja yang lain gitu ya Bunga ya. Itu pengalaman jadi dari Kak Bunga dulu sempat dalam tanda kutip menyesal gitu karena menurut Bunga itu sebenarnya itu nggak direkomendasikan cara kerja yang tadi Bunga sampaikan ya Bunga ya. Benar. Nah, nanti kita dari pengalaman Kak Bunga itu kita bantu dari tim Startpreneur itu tentang framework Scrum kayak gitu. Bunga tahu ya Bunga tentang Scrum, Agile kayak gitu ya Bunga ya. Nah, kebetulan banyak nih teman-teman kalau dari anak TI khususnya itu tahu tuh. Oke. Itu pengerjaan berapa lama Bunga? Ngerjain itu 1 bulan atau 2 bulan. 2 bulan ya. Itu berarti ada bisa kemungkinan kita bisa ngejar itu teman-teman. Terus dari ini kan udah jadi kendalanya ketika Bunga dan temennya itu ngerjain itu apa Bunga? Kendala terbesarnya atau apa gitu? Kendalanya pasti fasilitas ya. Itu yang utama sih. Terus yang kedua namanya tim pasti ada beda pendapat. Sedangkan ini posisinya kita satu tim cuma berdua. Aku nggak mau kalah, dia juga nggak mau kalah. Tapi akhirnya tetap kita nyatuin pendapat. Ya itu sih. Jadi kalau tim itu susahnya nyatuin pendapatnya. Tapi ya kita harus belajar buat berpikir logis. Kita ngelihat nih sisi positif sama negatifnya masing-masing pendapat. Ya. Kendala yang lain, fasilitas berupa apa Bunga yang merupakan kendala besar misalkan apa nih? Komputer kah, laptop kah atau internet kah atau
lebih ke internet sama data terus hosting ya. Itu Hmm, sih. Kalau internet kan juga susah, agak hmm, banyak memakan kuota. itu ya. Terus buat hosting juga kita harus nyisihin uang kita karena dari sekolah juga nggak ngasih gitu buat menunjang ini. Jadi kita harus nyisihin. Terus kebetulan juga kan di aplikasiku, eh, aplikasi aku sama teman aku ada VR-nya. Nah, kita Hmm, perlu beli alatnya. hmm, Itu sih. ya itu ya hanya. Nah itu teman-teman yang ikut segera persiapkan itu. Itu kan ada mungkin bisa jadi juga buat teman-teman ini ada kendala fasilitas, misalkan fasilitas internet kah, atau apa. Diskusikan dengan guru kalian, pembimbing kalian gitu ya. Nanti gimana kalian kondisikan keperluannya apa. Dan itu sebaik mungkin dipersiapkan supaya akan membantu kerja dari proyek kalian gitu. Proyek kalian itu akan sangat membantu gitu. Itu, itu ya. Teman-teman mungkin di sini yang ikut ini ikut semua ya, ikut Krenova semua berempat ya. Kemarin berempat ya Bung Eko ya. Berempat, jadi dua tim dua apa satu tim 2 orang ini. Satu tim 2 orang. Oke, oke, oke. Berarti eh, di sini udah lengkap semuanya ikut pertemuan ini semua. Itu nanti saya ulang kali kalian kalian kira-kira dulu kendala kalian selama selama ini apa, selama ke depan kemungkinan apa, kemungkinan itu apa, misalkan fasilitator dalam bentuk mentor misalkan. Dulu Bunga ada yang ngajarin bikin kayak gitunya nggak Bunga, Bikin apanya? misalkan bikin aplikasinya atau apa gitu, mentornya gitu, atau belajar Kalau sendiri. guru pasti ada yang ngebimbing, itu buat ngebimbing proposalnya. Tapi kalau aplikasi kebetulan aku sama temenku sama-sama otodidak. Jadi teman-teman yang ngerasa belum punya kemampuan di situ, kalian bisa kok mulai dari sekarang nih belajar. Oke. Ya, gitu. Ada lagi Bunga atau suaraku atau keputus ya tadi? Enggak ada, udah gitu aja. Oh, udah. Oke. Ya itu ya teman-teman. Dan hadirnya kita Starpreneur ini, sini ada Kak Bunga, Kak Eko, Bung Eko, saya, kemudian nanti orang-orang teman-teman yang lain di belakang ini itu juga insya Allah siap bantu teman-teman. Nah, sekarang eh, supaya berjalan maksimal, teman-teman sebelum kita ajarkan setidaknya sudah eh, ngulik terlebih dahulu. Misalkan tadi em, Bunga menjelaskan tentang apa ya, riset gitu ya Bunga, riset riset produk kayak gitu loh, atau apa, atau tadi UI UX itu setidaknya teman-teman paham atau nggak paham gitu kan, atau meskipun belum paham nonton aja di YouTube UI UX itu apa misalnya gitu ya. Kemudian nanti teknologi kalian kalian pengen membuat apa, misalkan membuat suatu produk IoT kan misalkan contoh, itu nonton dulu. Nah, nanti kan kebayang, oh kesulitannya kemungkinan ini deh. Tuh. Atau UI UX-nya tadi teman-teman lihat dulu di YouTube. Nggak paham nggak apa-apa. Nanti karena kita akan ajarkan. Tuh. Gitu ya, Zuhri, Akmal, Dinar, sama Saskia. Nah, terus em, selama apa ya?
Bunga, selama Krenova ini atau yang mungkin sambil misalkan dari mikir ide, pembuatan hingga apa, ada kejadian yang peristiwa-peristiwa menarik deh, kejadian yang menarik, mungkin lucu kah atau menyedihkan mungkin atau apapun yang paling Bunga ingat apa Bunga? Keseruan misalkan Eh, apa? waktu itu di testing sih kayaknya. Jadi ternyata Hmm. aplikasi kita ngebug. Jadi waktu testing Hmm. mau buat video itu aplikasinya bener-bener full ngebug, nggak bisa dibuka. Buka habis itu langsung keluar. Nah itu kejadian yang paling malu-maluin sih. Terus tapi akhirnya kita ambil hikmahnya nih. Habis itu aku Hmm. sama temen aku langsung ngeperbaikin, full diperbaikin. Hmm. Itu Nah makanya tahap testing itu penting juga buat ngecek. tapi bisa diperbaiki. Ya bisa, tapi ya nahan malu itu karena udah di depan orang-orang kan. Oh, Udah pede banget ya. Mereka ngebug kan. ya, selain itu ada lagi. Misalkan ternyata kalian berantem misalkan. Bunga sama temennya berantem. Pernah? Oh udah sering. Oh, Kalau berantem kecil, adu mulut gitu sih. Ya kan bertim tuh udah pasti adu mulut. debat lah ya, lebih ke debat mungkin ya. Debat. Iya. Eh, debat. Jadi gitu teman-teman. Ini sharing aja tentang gambaran keseruan Renova. Jujur aku nggak pernah juga ikut Renova. Malah di sini kita hadirkan Bunga sebagai pelaku pelaku. Tuh. Nah, sebelum lanjut dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Teman-teman Zuhri ada pertanyaan atau Akmal tentang Renova? Ya silakan Zuhri. Aku mau tanya sama Mbak Bunga, itu perjalanan bikin, proses bikin aplikasinya itu gimana ya? Mohon dijelaskan. Proses bikin aplikasinya. Tadi aku coba share lagi ya. Silakan Bunga. Bentar. Nah, proses bikin aplikasinya tahap-tahapannya kan ya. Ini tulisannya memang UI design, tapi ini dipakai buat semua. Dari desain sampai ngedevelop sampai testing. Ya, yang pertama aku observasi nih di lingkungan aku tuh butuh apa. Terus habis itu aku ngegabungin fitur-fitur apa aja yang sekiranya cocok buat aplikasi aku sama temen aku. Terus kita ngelakuin eh, ideasi kayak ngegabungin pendapat antara aku sama temen aku kalau itu bertim. Terus kemudian kita ngedevelop dari desain ke codingan buat dijadiin platform fisik yang bisa dilihat dan dipakai. Terus udah kita testing, habis testing kita ngelakuin tetap dipantau aja aplikasinya. Barangkali ada bug. Karena sering banget kita ngira ini udah bener, udah normal, udah nggak ada bug apapun. Ternyata pas dicoba ada error. Itu sering banget. Gimana? Kira-kira ngejawab nggak? Atau mau tanya apa? Proses gimana nya? Berarti buat bikin aplikasinya itu juga harus ngoding ya? Iya. eh ada yang nggak iya harus coding sih. Tapi coba kalian cari informasi lagi
aja ya, Renova tahun ini tuh boleh ada dalam bentuk prototype atau enggak? Kalau boleh, kalian cukup ide terus diimplementasiin ke desain. Nah, dari desain ini bisa dibuat nih kayak seakan-akan itu aplikasi asli. Namanya prototyping. Ini bentuknya tuh harus produk asli atau prototype, boleh prototype. Kalau boleh, kalian bisa bikinnya lewat UI UX kayak ini. Ini aplikasi ini di prototype jadi kayak aplikasi asli. Tadi yang nanya siapa ya? Kalau boleh tahu kamu mau bikin apa? Udah punya ide atau belum? Suri yang nanya Suri. Kalau Oke. buat ide, Renova itu ngembangin tentang smart farming atau pertanian pintar. Itu kan awalnya kita bikin karya ilmiah buat lomba. Oh, Hmm, ternyata ikut ke Renova nih. Akhirnya kita coba mau ngembangin itu. ya itu berarti IoT ya, berarti harus ada bentuk. Betul. Oh ya, kalau itu sih kayaknya emang harus bentuk jadi. Maksudnya nggak harus bener-bener jadi full gitu. Yang penting ada bentuk fisiknya. Soalnya pas kemarin tuh yang bidang IoT, yang Renova Banyumas juga di Banyumas itu harus bentuk jadi. Maksudnya bentuk fisik ada fisiknya. Yang IoT smart farming juga pas ngambil gagasannya. Jadi Renova tuh bulan apa ya? Bulan apa ya, Bung Eko? Bulan Mei, bulan Agustus, Mei. 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 Ini ya masih ada waktu, bisa kalian kamu kebut ya buat bikin prototipe alatnya aja gitu. Nah, aplikasinya mungkin kalau emang belum bisa di-develop, kalian bikin prototipenya aja, bikin desainnya. Tapi yang bisa jalan. Nah, nanti kalau ditanyain juri, kamu bisa jawab gini, ini masih tahap pengembangan, masih di tahap kita bakal mengimplementasiinnya di bulan ini gitu. Kayak kamu tuh punya gambaran alur eh, desain apa sih gagasan kamu jadi ini di bulan apa aja? Kamu bikin bulan Mei, kamu bikin desainnya, bikin prototipenya. Bulan bulan Agustus udah jadi, udah diimplementasiin, terus-terusnya udah di tahap pengenalan atau publikasi. Nah, itu bisa buat ngeles ke juri. Dulu waktu aku lomba juga, bukan Renova, aku ngeles ke juri kayak gitu. Padahal harusnya bentuk jadi, tapi aku bilang aku nampil itu prototype dan aku ngelesnya ini masih tahap pengembangan. Itu sah-sah aja sih ngeles kayak gitu. Tapi ya itu pastiin lagi informasinya, tanyain ke gurunya mungkin boleh apa enggak. Gitu aja dari aku pertanyaan. Makasih Mbak. Oke, ada lagi yang mau Oke. tanya? Oke, gitu ya, teman-teman. Cukup cukup kalau aku ngebayangin sih ini bakal seru sih. Bakalan seru. Bakalan seru. Kayak idenya di awal nanti bagaimana. Itu seru ya, Bunga ya. Ya, seru banget sih itu. Kalau Tuh. udah ikut pasti kecanduan. Candu, kalau udah pernah ngebuat pasti udah kayak, aduh, pengen buat lagi. Pengen ikut lomba lagi. Terus, Nah, kira-kira ini Bunga, kira-kira untuk yang dipersiapkan sekarang ini kan mungkin lumayan masih lumayan jauh ya. Ini bulan apa? Bulan Maret, April, Mei. Oh, 2 bulan sih.
ya mungkin anggap saja 2 bulan sampai 3 bulan lagi gitu kan. Nah, kira-kira untuk persiapan sekarang apa gitu untuk teman-teman yang perlu teman-teman mulai. Kadang mungkin aku ini mulai dari mana ya gitu gitu. Dari mana Bunga? Yang pertama ide sih. Kalian harus cari ide. Baru kalau udah dapet ide, baru kalian pikirin cara implementasi ide itu gimana. Terus kalian bikin dibagus-bagusin di proposalnya, di karya tulisnya. Karena kan seleksi awal itu kan di proposal. Terus presentasi. Jadi waktu proposal udah lolos nih nanti di presentasi, di interview gitu. Pas tahun kemarin aku di interview langsung ke di litbangnya. Nah, di sini kalian harus pintar-pintar ngomong, pintar-pintar ngeles juri. Soalnya di situ bakal dicecer banget, bakal dipojokin lah. Ide kalian tuh mau ke arah mana? Gagasan kalian tuh gimana sih? Nah, itu kalian harus pintar-pintar ngomong. Belajar public speaking-nya. Kalau kita pede nih nyampeinnya, pasti juri yakin. Walaupun yang kita sampaikan ini kadang belum tentu bisa diimplementasi. Yang penting kita percaya diri dan yakinin si juri itu. Udah, itu tipsnya sih. Buat teman-teman kalau misal ada ide, terus pengen tanya-tanya atau kita saling sharing aja, boleh banget kok chat ke aku aja atau ke Kak Eko mungkin, bisa ke Kak Azam. Kita Ya. semua ngebimbing kalian di sini, apa yang Nah itu ya teman-teman kalau misalkan mau tanya secara personal em, tentang apa gitu, tentang Krenova lebih lebih khususnya, silakan ke Kak Bunga aja. Apa nanti Bung Eko, Bunga di invite juga ya Bung Eko ke Ya, grup. siap. Nanti di-invite ke grup. Nah, terus teman-teman ya kalau teman-teman barangkali kurang kurang nyaman kalau misalkan di grup gitu, silakan personal aja ke Kak Bunga tuh. Nggak apa-apa ya Bunga ya kalau personal ya. Iya, nggak apa banget. Siapa tahu aku bisa bantu Tuh. atau nambahin gagasan kalian. Ah, nice gitu. Jadi teman-teman yang perlu persiapkan sekarang gambaran idenya, yang perlu disampaikan idenya itu akan apa, kira-kira mau buat seperti apa, kemudian eh, targetnya ke siapa misalnya gitu. Dan itu masih kasar aja nggak apa-apa. Nanti em, setelah pertemuan selanjutnya kita bantu 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 tentang ide kalian, kan ide ide yang kalian pengen seperti ini nanti dari sudut pandang Kak Bunga bagaimana, Bung Eko bagaimana, saya bagaimana, aku bagaimana. Nah ya gitu. Tuh. Tapi kalau misalkan mentok banget nggak tahu idenya apa gitu, atau ada tapi ngambang banget gitu, nggak masih abstrak banget gitu, itu tanyakan aja, kita bantu uraikan, Kak Bunga bantu uraikan gitu ya teman-teman. Dan untuk secara teknis pembuatan, kemudian kemudian yes lebih ke teknis ya, lebih ke teknis pembuatan. Nanti kita bantu, nanti dari kita bantu. Cuman kemarin juga dari Pak Wahyu menyampaikan bahwa kabar itu sebagian besarnya itu dari kalian yang membuat. Gitu. Kita misalkan anggap saja dalam bentuk persen, kalian 70, kali kita 30. Seperti gitu. Jadi ketika produk itu disampaikan, kalian tahu seluk-beluknya, kalian tahu prosesnya, kalian tahu di dalamnya bagaimana, pembuatannya bagaimana. Nah itu yang disampaikan kemarin Pak Wahyu seperti itu, karena apa ya, melihat dari pengalaman sebelumnya katanya em, produknya itu waktu presentasi atau waktu dijelaskan pernah ada pengalaman ini
kurang tahu seluk beluknya gitu, karena nggak sebagian besar dia yang membuat. Nah itu tuh, dan bagaimana cara ngebuatnya ya, kita kita akan bantu bantu cara bikinnya. Itu kemarin aja ke Bunga waktu masih SMA bisa kan, bisa dia bikin 2 bulan tuh. Ya kita nanti bantu, apalagi nanti mungkin apa, karena teman-teman udah kenal Bung Eko, Bunga, terus mungkin ada teman-teman yang nggak tampil sekarang, itu bisa, kita bisa bantu, insya Allah bantu untuk renovanya gitu ya, Bung Eko, Bunga, dan yang lainnya tuh. Oke. Dari teman-teman silakan. Em, ada yang mau tanya lagi? Oke, ini kan ada dua tim, yang satu timnya Suri, yang satu timnya siapa lagi? Adinar ya kayaknya. Adinar, apa Saskia? Saskia. Kalau dari Mbak Saskia gimana? Idenya mau apa? Monggo bisa dikonsultasikan dengan Mbak Bunga nih. Mumpung ada orangnya gitu. Masih belum bersuara ini Mbak Saskia. Cek cek. Nah ya, Sudah, Kak. sudah. Monggo silakan ditanyakan sama. Ya, Kak. Jadi rencananya di dalam aplikasi itu kita mau ngembangin kayak dalam bidang perikanan, di dalamnya terdapat kayak fitur jual beli ikan sesuai jenisnya, kayak marketplace ikan gitu. Terus ada juga produk olahan dari ikan. Bagaimana, Kak? Eh, sasarannya, sasaran penggunanya siapa? Udah jelas itu sasarannya kan yang itu ikan kan? Apa sih yang jualan ikan gitu? Maksudnya kamu mau spesifikin daerahnya nggak? Ini deh aku nanya, aplikasi yang kayak gitu kan, eh, aku rasa itu udah banyak kayak common gitu. Eh, Keunikan dari aplikasi kamu deh apa? Kamu punya keunikan apa dibanding yang lain? Karena aku sering banget ngeliat konsep aplikasi yang kayak gitu. Karena Kamu ada, ya gimana? mungkin kalau yang lain cakupannya lebih luas, cuman aplikasi kita ini rencananya mau sasarannya itu targetnya di wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, Kak. Oke. Berarti kayak e-commerce tapi buat ikan, buat jualan ikan aja kan? Iya, Konsepnya kayak sayur box gitu ya. Terus itu udah bagus sih, udah. Kamu udah eh, fokusnya ke Tegal nih. Eh, Terus juga kamu harus mikirin jangka panjang. Ide kamu tuh mau digimanain jangka panjangnya. Apakah akan terus di wilayah Tegal atau nanti bakal nyebar. Terus kalau nyebar, cara kamu bersaing nanti itu gimana? Itu sih yang harus dipikirin. Kamu harus mikirin cara aku bersaing sama aplikasi-aplikasi yang serupa. Itu juri sering banget nanya kayak gitu. jadi untuk langkah ke depannya mungkin kita bikin kayak pengembangan aplikasi gitu. Terus untuk wilayahnya kita perluas, tapi bertahap dari Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, terus merambah ke mungkin tetangga kita, Brebes, Malang, terus Pekalongan gitu sih, Kak. Terus untuk kayak buat tahu apa namanya, kita melakukan kayak digital marketing, mungkin
Suaranya hilang, keputus. Di aku aja atau di semua? Ini Oke, nggak ada suaranya. Sorry, di aku keputus kayaknya deh. sudah terdengar, Kak? Oke, udah. Ya. Ya, Ulang, Kak. tolong diulang tadi keputus soalnya. Ya, jadi tadi apa ya pertanyaannya, aku lupa. Eh, kamu cara bersaing sama aplikasi yang serupa gimana? Mungkin kita lakuin promosi melalui video mungkin, terus melakukan digital marketing dari pengaktifan sosial media, terus dibantu juga sama sosialisasi ke nelayan-nelayan di sekitar kita. Jadi dimulai dari lokal dulu, mungkin kan akan merambah dari mulut ke mulut gitu, Kak. Oke, nice. Sebenarnya sih itu udah bagus banget sih, kamu udah keren, udah spesifik. Terus mungkin bisa kamu tambahin gini sih, kayak kenapa sih misal aku sebagai penjual nih, aku harus pakai aplikasi kamu? Ada apanya? Aku dapat keuntungan apa? Apa aku bakal dapat harga lebih murah atau aku bakal dapat eh, bonus kayak affiliate gitu, atau ada apa? Mungkin aku bisa ngasih saran ke kamu. Aplikasi itu aplikasi e-commerce, itu tetap tempat jual beli, tapi eh, gimana caranya si penjual ini dapat keuntungan, dalam artian keuntungan tuh berapa persen gitu, biar orang-orang tuh tertarik pakai aplikasi kamu. Keuntungan itu pun nggak bakal ngurangin pendapatan dari kamu, kayak aplikasi kamu tuh berprofit buat kamu, dan juga dapat ngasih keuntungan buat si penjual. Nah, itu bisa dikasih bonus, eh, dikasih poin. Nah, poin itu gimana caranya kamu olah, itu dapat dari mana uangnya? Itu bisa bisa jadi tambahan, poin tambahan. Terus bisa ditambahin fitur edukasinya. Edukasi gini. Jadi orang-orang kan jual ikan, tapi kan kita nggak tahu nih ikannya nih posisi ikannya tuh masih fresh atau enggak. Kadang kan ada penjual yang curang. Nah, itu bisa tambahin eh, layanan
Ya, aku lanjut, sorry ya, tadi keputus karena ada azan. Terus konsep kamu udah bagus, tapi bisa ditambahin yang pertama, fitur edukasi. Fitur edukasi, cara beli ikan atau cara apa gitu, yang intinya edukasi tentang perikanan. Itu bisa jadi. Terus yang berikutnya, sistem poin. Poin buat keuntungan si penjual, sama sistem voucher buat keuntungan si pembelinya. Biar orang-orang tuh tertarik beli lewat aplikasi kamu dan jual lewat aplikasi kamu. Terus kalau konsepnya mau kayak GoFood ya, kayak GoFood itu kamu bisa tambahin fitur biar si pembeli bisa ngatur jadwal pengiriman ikannya. Misal si pembeli ini pesan lewat aplikasi hari ini, tapi dia maunya diantar tanggal berapa, 2 hari berikutnya atau di sorenya. Itu bisa ditambahin fitur itu. Itu aja. Gimana? Itu saran aja. Bisa diambil, bisa enggak. Tapi overall konsep kamu udah bagus, keren. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Oke, mantap, mantap. Oke, ada pertanyaan lagi, Mbak Saskia. Barangkali yang ada yang masih bingung, monggo bisa ditanyakan. Gimana? Oh ya, barangkali mau bertanya nih Adinar nih. Silakan, Adinar. Cek, cek. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. PR-nya mungkin teman-teman silakan buat apa ide-ide kalian itu dijabarkan mulai dari tadi apa gitu idenya, lalu target pasarnya mau seperti apa target pasarnya gimana, lalu produk ini yang membedakan dengan produk sebelumnya itu apa gitu sih. Nanti minggu depan kita coba tanyakan, presentasikan, dan mulai sebenarnya di bisnis model Canva itu juga apa udah ter, apa jelas ya, ibaratnya mulai dari apa ini produk ini mau dibuat untuk siapa, lalu kalau kalau berprofit apa gitu, gitu sih. Nanti PR-nya itu nanti mungkin apa minggu depan, mungkin pertemuan minggu depan apa coba dipresentasikan dan coba kita satu-satu diimplementasikan di bisnis model Canva itu sih. Oke, ya oke, thank you. Nah, oke itu dulu dari dari saya. Uh, itu PR-nya ya, nanti minggu depan silakan dibuat apa rancangannya gitu. Nanti bareng-bareng kita coba diskusikan lebih lanjut. Itu sih. Oke, thank you juga buat Mbak Akmal, Mas Suri, Mbak Saskia, Mbak Dinar yang udah menyempatkan waktunya ya ngabuburit di sore hari ini. Mungkin pertemuan selanjutnya mungkin di apa di jam berapa ini? Hari apa? Dari teman-teman pengen hari apa?
Kalau aku pribadi sih hari apa aja bisa kayaknya Mas. Hari apa aja bisa. Mungkin Ya, tapi sorenya lebih enak kalau sore sore ya, jam lebih segini. enak ya kayak kalau Iya, jam segini iya. ya. Oke, mungkin minggu depan kalau nggak Jumat atau Sabtu mungkin kita bisa ketemu. Jadi PR-nya itu ya, silakan dibuat secara rinci, nanti dipresentasikan gitu. Nanti kita coba implementasikan di bisnis model Canva atau gagasan teman-teman dibuat di breakdown di bisnis model Canva. Itu sih. Oke, dari Bung Azam gimana? Ada tambahan lagi? Oke, baik teman-teman. Kalau dari aku paling closing statementnya, itunya Pak. Silakan bangun semangat kalian. Ya, sekarang kalian bisa jadi bisnis, bisa bisa masuk bisnis owner, kemudian product owner, macam-macam dengan mulai dari sekarang ini. Terus tetap jaga semangatnya. Kalian kalian apa namanya? Kalian ulik lagi goals-nya, eh, jangka panjangnya itu apa, gitu. Kemudian jangan sia-siakan juga kesempatan ini, apalagi dari sekian banyak peserta, banyak siswa di SMA Satu Kramat, ya kalian yang punya kesempatan ini untuk bisa ngebangun ide kalian, gitu. Kalian explore aja seluas-luasnya ide apa yang akan kalian inginkan sebelum nanti kita bahas waktu pertemuan selanjutnya. Yang aku inginkan kalian serandom-randomnya, se seabstrak-abstraknya pun nggak apa-apa. Sekalian ada ide seperti apa, seinginnya kalian, sepenginnya kalian apa, baru nanti kita bantu arahkan dari ide-ide itu mana yang lebih realistis, mana yang lebih mudah, dan mana yang lebih profitable misalnya gitu. Tapi sini kami juga nggak ngebatasin, maksudnya nggak ngebatasin kalian untuk idenya kayak gini aja. Nah, dari waktu 1 minggu ini kalian explore apa aja ide yang random pun nggak apa-apa, silakan, ya kan? Kemudian yang jelas dari ide itu ada alasannya, yang penting ada alasannya aja, nggak cuman pengen aja kayak misalnya aku pengen punya smart farming tapi bisa dipakai di planet Mars. Itu kan itu kan random sih, abstrak sih, cuman kan nggak masuk akal alasannya apa kan, nah gitu maksudnya. Itu ya, bukan teman-teman nangkap itu. Oke, itu aja kalau dari aku. Terima kasih atas kehadiran teman-temannya. Selamat juga kemarin yang lolos, yang juara karya tulis ilmiah, Suri sama Akmal, dan juga Suri yang juara lagi itu, juara 1 lomba apa itu, luar biasa. Selamat untuk yang menang dan yang akan menang. Semangat untuk kesempatan selanjutnya. Terima kasih dari aku. Selamat sore. Aku kembalikan ke Bung Eko. Terima kasih Bung Azam. Thank you buat Mas Suri, Mbak Akmal, Mbak Saskia, Mbak Dinar. Selamat melanjutkan ngabuburitnya ya. Salam buat teman-teman. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko, Mas Azam atas Makasih, waktunya. Mas. Oke. Oke, sama-sama. Sehat selalu, guys. Selamat puasa, guys. Jangan lupa berbuka. Tapi nanti waktu makan. Silakan boleh out, guys.